Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Nurul Istiqomah. Di sini aku dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Jember, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, dan saya mengikuti organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sedikit menjelaskan salah satu materi pada saat saya mengikuti Sekolah Islam dan Gender atau SIG di rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu salah satunya tentang kepemimpinan perempuan. Nah, di sini kepemimpinan perempuan itu biasanya dinilai dari tiga konsep. Yang pertama yaitu brand atau akal, lalu yang kedua terdapat beauty atau kecantikan, dan yang ketiga yaitu behavior atau sikap dan perilaku. Di rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sendiri, ketua Kopri pertama yaitu Kak Juhairiyah atau biasa dikenal dengan Kak Suju. Dari pemateri sendiri menjelaskan tentang beberapa sifat-sifat perempuan. Yang pertama yaitu sistem lobbying atau dapat membujuk dan merayu. Sudah kita ketahui bahwa kita mampu mengajak seseorang untuk mengetahui atau mengenal bahwa kita itu mampu menjadi pemimpin dan memberikan ajakan atau motivasi untuk bisa menjadi seorang pemimpin, dan bukan hanya laki-laki yang dapat menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu membuktikan kritik yang salah. Nah, meskipun kita seorang perempuan, tetapi apabila terdapat seorang laki-laki yang bertindak salah atau berperilaku salah, baik itu dari tutur kata maupun dari sikap dan perilaku, nah kita boleh memberikan kritikan bahwa hal seperti itu tidak benar dan hal seperti itu tidak diperbolehkan. Ya, lalu yang ketiga yaitu semangat kerja tim. Nah, biasanya perempuan itu memiliki semangat kerja tim yang cukup kuat dan mampu memberikan arahan dengan anggota-anggotanya, seperti itu. Untuk yang keempat yaitu mempunyai karisma yang kuat. Artinya biasanya seorang wanita itu memiliki karisma yang cukup kuat untuk menarik perhatian beberapa orang. Dalam artian, lalu yang terakhir yaitu berani mengambil resiko. Nah, biasanya perempuan itu ketika melakukan sesuatu, ia akan berani mengambil resiko, atau ia akan mengetahui resiko apa yang bakalan terjadi, seperti itu. Ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin sebagai perempuan, jadikan kepemimpinan itu sebagai alat penyatu umat dengan public speaking yang baik. Artinya, ketika kita sudah menjadi pemimpin, maka kita harus mampu menelaah setiap perkataan agar tidak menimbulkan beberapa argumen yang sedikit berpendapat negatif atau ada yang menyalahartikan suatu ucapan dari public speaking yang kita buat, seperti itu. Nah, ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin, pasti terdapat dinamika pasang surut dalam kepemimpinan. Biasanya tidak terlaksananya salah satu visi atau misi dari sebuah kepemimpinan itu sendiri, seperti itu. Jadi untuk kedepannya biasanya akan memperbarui visi dan misi tersebut. Ketika ada pertanyaan memilih menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir, nah jawabannya adalah ketika kita mampu melakukan keduanya, mengapa tidak, seperti itu. Jika kita mampu atau memiliki batas kemampuan yang bisa menjadi wanita karir dan menjadi ibu rumah tangga sekaligus, ya kenapa tidak kita melakukan keduanya, selama itu tidak memberatkan kita sebagai wanita dan tidak menjadi beban dengan batas kemampuan kita sendiri. Dan ketika kita sudah menjadi wanita karir, kita juga tidak boleh lupa dengan tugas kita sebagai seorang ibu, karena ibu merupakan madrasah bagi anak-anaknya, dimana ketika kita sudah memiliki anak, maka yang dilihat adalah bagaimana seorang ibu memberikan pengetahuan pertama, ilmu pertama, seperti itu.
Dan selebihnya ketika anak sudah tumbuh dewasa, maka kita harus menggemblengnya dengan mengirimkan seorang anak tersebut ke sebuah madrasah atau pondok pesantren, dan bahkan di sekolah pun kita juga bisa mendidik anak-anak kita melalui seorang guru. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi itu ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus mampu menyeimbangkan dengan tugas kita sebagai seorang perempuan itu sendiri atau sebagai seorang ibu rumah tangga. Karena seorang pemimpin bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa, dan kita harus membuktikan kepada mereka kalau kita itu mampu bersaing dengan mereka seperti itu. Namun tetap dengan ukuran derajat bahwa kita itu seorang perempuan dan harus patuh terhadap seorang laki-laki atau seorang suami, seperti itu. Demikian penjelasan singkat dari salah satu materi yang saya ikuti di Sekolah Islam dan Gender Institut Agama Islam Negeri IAIN Jember, Rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Apabila ada salah kata mohon maaf. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.